Jadi bagaimana ini? Saya ngeliat di WhatsApp status orang-orang, diperlihatkanlah status WhatsApp itu, polisi menghimbau COVID sampai ke ganggang, dilarang berkerumun, semuanya ditegor sampai ke ganggang, ke pasar-pasar. Saya lihat status WhatsApp orang, polisi semua rakyat dikejar ke pasar, ke gang, COVID, prokes, prosedur kayak begini, dikejar kerumunan, dibubarin rakyat. Giliran dirinya sendiri sebagai penegak hukum, kerumunan, sendirinya kerumunan. Giliran saya lihat ke pasar, ke gang-gang kecil, dijabanin ke rakyat. Sendirinya, apa nggak sakit hati rakyat? Apa nggak sakit kayak begini? Sendirinya pesta kerumunan. Tapi apa yang akan terjadi? Cuma bisa hilangkan barang bukti, ditutup langsung akunnya. Harusnya jadi contoh, jadi teladan. Orang yang lebih tahu hukum, seharusnya hukumannya lebih berat karena mereka lebih mengetahui hukum dibanding orang yang tidak tahu. Orang penegak hukum itu seharusnya hukumnya harus berbeda, harus lebih berat karena mereka orang yang mengerti hukum dan penegak hukum. Jadi mereka hukumannya harus berat daripada orang yang tidak tahu. Disitulah terletak keadilan. Keadilan tuh bukan pukul rata. Bukan gitu, keadilan itu dilihat dia begitu porsinya, keterbatasan dia, tidak tahu dia. Makanya hukumannya tidak sama dengan orang yang tahu hukum. Hukumannya harus lebih berat. Story sampai titik-titik kayak begini. Titik. Story. Situ polisi atau artis? Polisi kok ngartis? Titik, pengen dapat spotlight. Situ polisi atau artis? Polisi kok ngartis? Kalau mau ngartis jangan jadi polisi. Nih kayak gini, nih tuh. Jadi artis kalian, gak usah jadi polisi. Polisi itu jaga kehormatan, profesionalisme. Netral itu polisi, tuh. Kalau mau ngartis kalian tuh kayak Norman Kamaru, berhenti jadi polisi, baru lo ngartis. Kalau mau ngartis beneran, mau jadi artis, endorse makanan, selebgram, ngomong. Jangan kayak gini caranya, sakit hati rakyat. Terlalu banyak mengumbar kehidupan. Tuh Fitri Saulteru, happy birthday tuh. Terlalu menonjolkan keakraban sehingga orang-orang di sekitarnya jadi pongah. Ada backingan. Jadi pongah orang-orang seperti Fitri ini. Deket sama polisi, backingan. Silakan makan. Ini kantor ibu ya? Kantor ibu. Ibu Ocha. Ini namanya tamu menjamu diri sendiri. Bisa gitu di kantor polisi gitu, makan. Aku suka. Ini contoh bisnis Jualan. yang saling support. And ini dari Ola Jewelry ke N Jewelry. Jadi nggak ada Kantor polisi kayak gini, di kantor polisi. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Di kantor polisi. Ini contoh makan-makan. ya, aku senang banget nih. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang kalau berbisnis itu nggak ada persaingan. Bagi yang mau bikin jangan di FPO, langsung beli di Olara. Yang warna-warni. Tuh, kalau ens Nggak mau bikin. Kantor polisi, ini kantor polisi. oh dia khusus ini. Dia khusus ini. Ini juga nih. Ada artis, ada artis, Cuma 25 juta. ada artis. Bagi Kantor hasil ya. polisi, artis. Endorse. Ini aku suka nih. Aku disuguhin Ayana dessert. Ngendorse di Ini kantor mangga. polisi. Ini alpukat. Dua-duanya enak. Gak usah milih, beli aja dua-duanya. Gak ada wibawanya kantor polisi. Tuh, buka polsek kamu di mana? Tuh, pamer. Gak ada wibawanya. Sini nih kalau Polsek pengen makan. Tanjung Duren. Oh iya. Kalau ini apa ya? Gila udah habis loh dia sendiri. Iya, Nah, Tuh. ini nih yang paling enak nih, Ayana dessert. Aku kalau misalnya ngomongin Gak ada masak, wibawanya. Tuh. Gelar-gelar. kalau makanan. kamu ya aku lah ya. Aku emang kesayangan. Kalau ini kenapa ya? No, Polsek Tanjung Duren. I love you. Tuh. Hal-hal pribadi, nggak ada profesional. Assalamualaikum. Tuh, angkat kaki tuh, angkat kaki tuh, angkat Mohon kaki. maaf, aku telat karena kesibukan rapat. Angkat kaki, gengs. Ya Allah, di mana profesionalisme itu? Polsek, kantor polisi. Ya Allah, tuh gelar risol. Angkat kaki, kursi, kakinya di kursi diangkat. Ini urusan apa? Ke kantor polsek. Urusan profesionalisme kerja berhubungan dengan polisi. Bukan kayak gini. Pamer-pamer nih, gue deket sama polisi nih, gue backingan gue nih. Di mata masyarakat itu seperti apa? Kode etik polisinya mana? Ini gak ada hubungan sama pekerjaan. Ngapain sih tuh angkat kaki makan kantor polisi? Di mana wibawanya? Ngumpul, artis, ya ini ibu nih temannya artis semua. Lu sekalian aja jadi artis, berhenti jadi polisi. Kayak begitu. Gelar lihat tuh tisu di mana-mana. Ini urusannya apa? Urusan pribadi. Ini kantor polisi, urusan pribadi di luar aja, di restoran. Kalau kayak gini berarti sikap polisi ini udah nggak netral, terlalu mengumbar pertemanan, terlalu mengumbar kehidupan pribadi. Emang sih tuh artis? Harus ada wibawanya, dijaga batasan-batasannya. Baca lagi kode etik polisi. Condong berpihak ke satu sahabat. Gak bisa gitu kehidupan pribadi. Jangan dilihat masyarakat. Kamu condong ke sana, bukan ke sini. Itu tidak profesional. Dilihat sikapnya tidak netral. Udah tahu sini kita musuhnya banyak. Akhirnya lihat si Fitri pongah, pamer-pamer kedekatan sama polisi. Dilihat di masyarakat. Waduh, pantesan Nikita Mirzani susah masuk penjara. Padahal tuntutannya banyak. Nah, yang dimusuhan Nikita Mirzani siapa ya? 80 orang. Perlu gue sebutin satu-satu? Hah? Udah pernah gue up. Musuhnya 80 orang. Disenggol, dimaki-maki 80 orang. Perlu gue up lagi semua orang itu. Dari Nafa Urba, Baim Wong, Anwar Fuadi. Perlu gue runut satu-satu lagi. Dan polisi ini terlalu menampilkan kedekatan, terlalu menampilkan di story-storynya kehidupan artis. Di sini sudah terlihat sikap polisi ini sudah tidak profesional, terlalu mengumbar kehidupan pribadinya bersama artis-artis.
Sampai bisa di kantor polisi angkat kaki, makan-makan gelar risol. Oh ya, kita nih keren banget nih, kita nih di kantor polisi. Lu nggak bisa kan kayak kita makan-makan di kantor polisi? Dilihat netizen, dilihat masyarakat. Itu tidak baik dilihat masyarakat. Seolah-olah kalian ini berteman sama polisi, kalian ini seolah-olah istimewa. Lihat nih, gue makan di kantor polsek. Lu bisa nggak kayak gue? Lu jangan macam-macam sama gue ya, temen gue polisi. Dilihat masyarakat. Polisi harusnya itu bersikap netral, profesionalisme, tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadi, pertemanan, tidak. Karena profesional. Bagaimana polisi bagaimana masyarakat melihat ini? Masa kayak gini, judulnya udah Kapolsek, seharusnya udah ngerti dong. Masa gue ngajarin lagi? Masa gue lagi ngasih tahu lu bagaimana bersikap di masyarakat? Lu kan Kapolsek. Assalamualaikum. Angkat kaki tuh. Mohon maaf, aku telat karena kesibukan rapat dan segalanya. Aduh, nggak ada di kantor kalau dia datang. Kita Makanya kalau nggak diajak main jangan marah. Tahu sibuknya begini. nggak sibuk untuk diajak main. Kan pusing. Udah disamperin juga nggak ada. Gimana mbak? Jangan mana sih berteman itu apapun alasannya, ngomong di belakang itu nggak boleh. Iya maksud gua kalau misalnya memang dia nggak suka atau apa ya langsung aja ngomong sama gua. Udah gitu kan gua tipikalnya bukan yang cangcincong ya udah aja besan. Aja udah ya. Tolong diamankan. Tolong minta tolong saya. Sabar. Oh kan? Sabaran juga dia. Kalau nggak ada urusan mah gebuk aja tuh satu orang satu selesai. Lihat tuh. Yang nggak ada urusannya sama tuh, lihat bisa duduk-duduk lama-lama berjam-jam. Nggak ada urusannya sama kepolisian. Cuma masalah pribadi di kantor. Dikasih hadiah. Ini kan dikasih hadiah. Jadi kesannya kan kayak dia dikasih hadiah, kayak kasih bawa tangan. Nih ya, bantu gue ya, nih gue kasih hadiah. Di mata masyarakat dilihat. Tuh kan. Di tag lagi nih. Fitri Sahuteru. Tuh sama polisi. Nih dia kan. Awas lo ya, jangan senggol gue polisi nih, temen gue nih. Awas ya. Jadi kayak gitu karena dia terlalu banyak mengumbar kehidupannya. Sudah tidak netral lagi, sudah tidak profesional lagi. Udah gak profesional lagi, udah gak netral. Terlalu mengumbar. Terlalu lebay kedekatannya. Lihat, dipampang. Kan? Dilihat netizen. Jangan senggol gue ya. Gue polisi nih, gue nih. Awas lo ya, ini gue backingan gue nih. Tuh, lihat. Ini si Fitri sakit. Ini polisi masih pakai seragam, jenguk Fitri di rumah sakit tuh. Ini polisi Kapolsek Tanjung Duren. Ini polisi, lihat 2 polisi sampai jenguk Fitri. Betapa spesialnya Fitri itu guys, sungguh sangat spesial. Sampai 2 polisi datang jenguk. 1, 2. Ini polisi suaminya, ini polisi nih. 1, 2. Penting sekali si Fitri Sahuteru ini, karena Fitri Sahuteru ini adalah tak lain dan tak bukan adalah pelindung Nikita Mirzani. Kakak Nikita Mirzani selalu berdiri membela Nikita Mirzani. Siapakah pembela Fitri Sahuteru?
tentu adalah kedua. Judulnya apa? Backing. Nah, 1, 2. Makanya Nikita Mirzani mau sampai maki-maki lo, 80 orang dimaki-maki, tetap aman dari penjara. Ya, sampai sini udah ngerti kan? Nah, ya. Sakit hati kan rakyat? Sakit hati. Sakit hati, rakyat cuma bisa nelen ludah. Lihat mengumbar-umbar kedekatan, mengumbar-umbar kehidupan pribadi deket. Lihat nih gue nih, ini temen deket gue nih, ini temen deket gue nih, ini jam macem-macem ya. Temen deket gue polisi loh. Gue koneksi loh. Emang budaya kalian emang kayak gitu, koneksi. Emang udah membudaya, koneksi. Lihat masyarakat, udah netizen itu nggak usah ngomong, udah dalam hatinya juga udah mikir. Itu si Ocha ngerayain ultah tanpa menerapkan prokes loh. Polisi kok kayak gitu banget. Social distance, jaga jarak, covid. Jangan rakyat sampai gang, sampai RT, pasar dikejar, diberikan prokes, masker, dihimbau. Giliran sendirinya pesta. Nggak apa-apa, aku kan polisi, ayo kita pesta. Sakit hati nggak rakyat? Rakyat kecil sampai pasar, sampai gang-gang pakai toa. Pakai prokes sama ada kerumunan. Emang gue nggak tahu, gue lihat di WhatsApp story di pasar pakai toa, nggak boleh ada kerumunan. Sendirinya kerumunan. Kalau udah gini bilangnya apa? Oh itu oknum. Oknum itu oknum polisi. Giliran kalau gini disebut oknum lah. Udah jelas-jelas ilmunya udah tinggi, udah kapolsek. Terlalu terlihat dekat. Kapolsek Tanjung Duren terlalu terlihat mengumbar kehidupan pribadi. Terlalu ngartis. Deket sama mereka berdua ini. Terlalu dekat. Apa ya, mau pansos supaya follower Instagramnya banyak, maksudnya itu. Polisi kok ngartis supaya follower Instagramnya banyak, terlalu deket nih sama mereka berdua. Jika tidak ada tindak lanjut dari hal ini, terlalu deket sama berdua ini, Kapolsek Tanjung Duren terlalu mengumbar kedekatan pribadi, tidak kelihatan profesional dan netral. Kamu sebagai polisi, meskipun kamu menanggalkan seragam itu, kamu tetap harus menjaga wibawa kepolisian. Meskipun kamu tidak memakai seragam, baca lagi kode etik. Ini orang Nikita Mirzani udah jelas-jelas paling banyak musuhnya, malah kamu deketin. Gimana sih, kamu kan polisi. Ini orang bermusuhan. Mau saya sebutin satu-satu? Nanti saya sebutin satu-satu, 80 orang. Saya sebutin satu-satu semuanya. Saya urunutkan permasalahannya. Si ini. Saya sebutin 80 orang semuanya. Ini tukang ribut buat badok. Ribut supaya huru hara, biar viral, biar heboh. 80 orang disenggol. Dan Kapolsek Tanjung Duren sudah melihat itu makhluk ini tidak ada akhlak. Masih aja dideketin. Kagak jaga wibawa kepolisian. Mengumbar kedekatan secara berlebihan. Gimana itu dilihat masyarakat tuh bertahun-tahun, udah lama. Menghindari kerumunan.
Ditegorlah Kapolsek Tanjung Duren itu. Ditegor malah arogan. Ditegorlah ini si cabe torong pedes Rosana Lababa Bobar, Kapolsek Tanjung Duren Rosana Labobar. Di DM lagi nih, pagi ini saya dikirim posting The Winners. Saya tahu kamu bagian dari mereka. Tolong sampaikan saya nggak ada masalah sama kalian. Kenapa posting-posting saya dalam akun kalian? Saya nggak ada urusan dan nggak mau pernah juga ikut campur masalah orang. Yakin gak mau campur ikut masalah orang? Yang kemarin yang di Bali itu kasus pernikahan itu kamu ikut campur. Ayo. Yang di Bali ayo, nanti aku angkat lagi nih yang di Bali nih. Hayo. Udah pernah aku up nih. Saya nggak ada urusan dan nggak mau pernah juga ikut campur masalah orang. Ayo, gue angkat lagi nih yang di Bali. Ayo, ayo yang di Bali, yang mau ngegerebek Bali, totonya nggak ketemu apa-apa, mau ngancurin pernikahan di Bali atas laporan. Ayo, gue angkat lagi nih. Saya nggak ada urusan dan gak mau pernah juga ikut campur masalah orang. Ntar gue angkat nih, kamu ikut campur juga masalah orang yang Bali. Sampaikan temanmu, take down postingan itu. Thanks. Arogan sekali, memerintahkan untuk take down, bukannya polisi tuh ya. Aduh, malah take down, malah arogan. Nih Rosana lo babar, kan? Waduh Mbak Oknum, Mimin itu fokus posting lampir dan nepos, jangan GR. Kalau kena diposting ya maaf, karena situ ada di sekitar Fitri dan juga Nikita Mirzani. Lagian jadi aparat nyuruh-nyuruh rakyat hindari kerumunan. Kok malah sendirinya berkerumunan tanpa masker lagi. Ini masih pandemi COVID, jangan egois lah. Tuh, lihat tuh, malah suruh sampaikan temanmu, take down postingan tuh. Arogan, ditegur kerumunan, arogan, malah nyuruh take down, malah nyuruh kita ngapus postingan. Oh, harus takut, arogan. Pak Polisi takut, Pak Polisi harus ditakuti karena Pak Polisi bukan Satpam BCA. Kalau Satpam BCA ramah, kalau Pak Polisi harus kita takuti. Arogan. Nah, lo giliran mau dibalas pesan udah keburu ditarik si empunya. Oh, lihat kan, malah si Rosana lo babarnya nyuruh sampaikan temanmu, take down postingan itu. Wow, arogan sekali, dikasih tahu kerumunan malah arogan. Dilihat masyarakat ini arogansi. Setelah itu, setelah dia Rosana lo babar, akun IG-nya pas pesta-pesta, pas pesta-pesta ulang tahun, setelah ditegor baru akun Instagramnya diubah namanya jadi Kapolsek Tanjung Duren. Oke, setelah ditegur Anda kerumunan, akun Instagramnya dari nama Rosana Babar diubah menjadi Kapolsek Tanjung Duren. Setelah diubah Kapolsek Tanjung Duren, lo tahu akun IG-nya diapain? Ya betul, setelah ubah jadi nama Kapolsek, sekarang akunnya hilang. Barang bukti pesta-pestanya itu dihilangkan, itu kan barang bukti. Akun IG-nya malah ditutup, kena mental ya polisinya. Kapolsek Tanjung Duren ini, si Rosana Labobar ini kena mental. Dia nutup sendiri akunnya karena barang bukti yaitu video dia pesta-pesta di sini di Instagram ini, tapi dia tutup akunnya biar barang buktinya hilang ya. Jadi rakyat kecil hanya kembali nelen ludah. Oke, jadi prokes untuk rakyat sampai gang sampai pasar pakai toa. Prokes. Jaga kerumunan, jangan hindari kerumunan. Prokes. Sampai pasar, sampai gang-gang kecil becek dimasukin. Tapi giliran dia sendiri pesta pora, pesta kerumunan. Ayo ngumpul sama artis, tiup lilin, pesta.
Giliran rakyat sampai gang, sampai pasar, becek, dikejar. Sakit hati rakyat, tahu. Udah dilaporin, mohon admin ditindaklanjuti, kami masyarakat sangat miris melihatnya di tengah pandemi bikin pesta tidak menerapkan prokes yang benar, apalagi sangat disayangkan si oknum yang berulang tahun adalah seorang Kapolsek. Tuh Satgas. Nah kita lihat ada respon gak? Kalau udah kan dari awal udah gue bilang seorang penegak hukum hukumannya harus lebih berat karena mereka tahu hukum dibanding orang yang tidak tahu hukum. Masa mau sama hukumannya? Harus berat dong. Barang bukti sudah dihilangkan, lihat tuh 83.000. Ini polisi apa artis? Mau polisi kok jangan ngartis. Polisi aja kayak Norman Kamaru. Kalau mau ngartis ya keluar dari polisi. Karena polisi itu berwibawa. Pakai seragam tidak pakai seragam tetap berwibawa. Menjaga kehormatan martabat. Bukan kayak gini 83.000. Apaan ini mau ngartis? Mau ngartis, mau jadi artis aja. Ya, jadi kalian disuruh-suruh hindari kerumunan. Jangan egois dengan tidak berkerumun. Covid buat rakyat doang Covid. Tapi kan sudah boleh berkerumun. Nah, kalau yang bilang sudah boleh berkerumun, cek akun ini Satgas Perubahan Perilaku. Cek, masih boleh, udah boleh belum berkerumun? Cek. Mohon ditindaklanjuti, kami masyarakat sangat miris melihatnya di tengah pandemi. Tuh, dia tuh. Cabai terang pedes. Sampaikan temanmu, take down postingan itu. Sekali lagi aku tekankan ya guys. Siapapun kalian yang dekat sama Jengger, tidak terkecuali kalian akan disenggol oleh Nyai Official. Sekali lagi, siapapun kalian yang dekat sama Jengger, tidak terkecuali. Tidak satu orang pun terkecuali kalian akan kena dikulitin sama Nyai Official. Dengar ya, tidak terkecuali satu orang pun. Jika kalian dekat sama Jengger, kalian akan dikupas sama opini Nyai Official. Peringatan, oke? Udah di tag dong pesta-pesta ini. Satgas COVID-19 ID pelayanan pengaduan Propam Polri, Mabes Polri News. Udah dong di tag dong. Kita lihat dong hasilnya. Jika tidak ada hukuman yang berat untuk namanya penegak hukum, ya lebih berat dong hukuman. Jika tidak ada tindak lanjut atas kejadian ini yang mencoreng hati rakyat, jika tidak ada jika tidak ada tindak lanjut, aku akan bikin part 2. Satgas Covid tuh udah di tag semuanya ya. Ditunggu tindak lanjutnya. Sebagai contoh terlalu banyak mengumbar kehidupan pribadi bersama artis-artis dan juga melanggar prokes Covid, kerumunan. Oh, aku kan polisi, aku boleh kerumunan. Aku kan polisi, aku kan Kapolsek. Aku boleh dong membuat kerumunan, kan di rumah aku. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, Indonesia protokol kesehatan semacam syarat aktivitas masyarakat, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tuh kan, katanya saya tidak ikut campur. Gak mau ikut campur katanya Kapolsek. Secara terang-terangan maksudnya ikut campur. Tapi kok ikut campur di balik layar gitu? Kan udah kebongkar WhatsApp-nya kalau si Kapolsek itu ikut campur masalah pribadi. Perlu gua up lagi?
Apa katanya si Ocha, dia nggak mau ikut campur. Lihat nih, Ocha tuh baca, katanya nggak mau ikut campur masalah nih kita Mirzani sama Fitri Salteru. Katanya. Nih baca nih, tim Ocha yang nangkap mbak, mau ditahan. Ini yang hijau Fitri Salteru, ini yang hitam Ocha. Tim Ocha yang nangkap mbak mau ditahan-tahan, tapi tadi siang nunung transaksi. Jadi Ocha perintahkan anggota tangkap. Sebenarnya aku mau kasih info mbak, tuh katanya nggak mau ikut campur. Ini akan jadi besar, siap mbak? Mbak Google dulu orang ini. Info apa mbakku sayang? Kata si polisi. Dia akan pesta di Bali. Boleh mbak? Kalau di luar Jakarta susah mbak. Di dunia dia lumayan terkenal di dunia bisnis. Nah ceritanya dia ngadu nih si Fitri, tapi aduannya palsu, urusan pribadi. Katanya si Ocha, aku gak ikut campur masalah Fitri Salteru sama si Nikita Mirzani. Padahal ini buktinya dia ikut campur. Dia akan pesta di Bali. Nah ini sakit hati dia sama orang bule. Di dunia dia lumayan terkenal di dunia bisnis. Akan rame kalau ketangkep yang hijau Fitri, yang hitam si Ocha. Tapi gak apa-apa, Ocha pantau dulu, siap mbak, wait. Nih lalu dikasih lah, boleh mbak, nama dan nomor HP-nya kan, mau dicek deh polisi. Mencek nama dan nomor HP-nya, tuh lihat dikasih lah dari Google. Ini orangnya nih bule, Mike Amor. Tuh kan, si Fitri ngasih si Mike Amor. Urusan pribadi jadinya, karena ada ketemu polisi gitu, masalah pribadi. Katanya gak ikut campur si Ocha, padahal ikut campur. Ini masalah pribadi. Si bule ini putusin sahabatnya Fitri. Nah sahabatnya Fitri sakit hati diputusin sama bule gitu, sakit hati. Nah bule ini mau nikah, mau diobrak-abrik pesta nikahnya gitu ceritanya. Jadi urusan pribadi Fitri sama Kapolsek Tanjung Duren. Tuh dia mau wedding di Bali, istrinya namanya si Ocha, maaf orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, si Ocha istrinya. Nah namanya sama nih kebetulan. Dia bawa narkoba dari Malaysia, padahal enggak terbukti. Udah setting mau party di Bali, ini nomornya, itu nomor perempuannya, para undangannya yang mau hadir mau nggak nomornya. Oh susah mbak, ini nomor luar negeri, harus nomor luar negeri nggak bisa dicek sama kepolisian Indonesia. Istrinya make nggak mbak, nomor istrinya ada mbak, dikasih lah. Padahal urusan pribadi. Si Fitri ngaduin si bule ini karena bule ini putus hubungan sama sahabatnya si Fitri. Ngadulah ke polisi, urusan pribadi. Ini nomor istrinya, ini nomor Mike, nomor bandarnya bentar lagi aku cari. Sama aja mbak, itu nomor luar negeri, nggak bisa loh nomor luar negeri. Nomor bandarnya mbak ada sekejap, tuh dikasih. Ini bandarnya, asik tuh. Selamat berburu. Aku sekarang kalau dengerin begini mau lapor mbak Ocha. Makasih mbakku, apalagi yang besar-besar, siap. Aku kesel banget, anak aku yang gadis cerita temennya pada Badung gampang dapat narkoba, stres dengernya mbak. Sok-sok stres sama narkoba, padahal dia ngaduin itu orang narkoba karena si Fitri itu bantuin temennya yang putus cinta sama bule yang tadi. Chelsea anak kancen Bali, ini bandar Bali lumayan besar katanya, linknya good luck ya. Siap mbak Ocha, kerjain di Mulia acaranya. Para tamu undangannya mau nggak di hotel. Nomornya undangannya para tamu pesta. Jadi si bule itu mau pesta nikah. Para tamu undangannya mau nggak pemakai semua. Katanya mau mbak. Padahal aku kenal, biarin deh biar tobat. Biar tobat, lu aja tobat sama mak lu. Salah satunya orang kepercayaannya Magda, hotel dia yang pegang, hotel Bali. Magda, lu mau dilaporin sama si Fitri lo ke polisi, siap mbak. Tuh ini si yang dibilang si Fitri, katanya pesta nikahnya ada yang punya hotel itu ada narkoba. Ini dia pernikahan mereka mau dihancurin, padahal kagak ada narkoba. Si bulenya pacaran sama temennya Fitri. Temennya Fitri sakit hati diputusin. Nah bulenya lebih milih nikah sama dia, udah menikah gitu. Tapi gagal ya,
Jadinya kan urusan pribadi antara si Kapolsek Tanjung Duren sama Fitri Sauteru. Orang udah nikah mereka. Tuh, padahal si Kapolsek bilang, Rosanala Babar, sampaikan saya nggak ada masalah sama kalian. Kenapa posting-posting saya dalam akun kalian? Saya nggak ada urusan dan nggak mau pernah juga ikut campur masalah orang. Katanya nggak mau ikut campur masalah orang. Ya itu tadi yang si bule itu antara Fitri sama kamu. Saya nggak mau ikut campur masalah orang. Nggak mau ikut campur masalah orang. Lah itu tadi si bule itu mau digerebek, pesta pernikahannya mau dihancurkan dengan penggerebekan polisi. Mana buktinya? Katanya nggak mau ikut campur. Itu urusan pribadi antara Fitri sama sahabatnya yang putus cinta sama bule. Nggak mau ikut campur urusan. Nikita satu kali waktu kurban haji pernah kabur dari karantina. Nikita Mirzani pernah satu kali kabur dari karantina saat lebaran haji. Waktu itu sapi apa kambing. Coba bantu netizen, dia pernah kabur dari karantina. Sekarang dia menuntut Rachel V-nya untuk dipenjara karena kabur dari karantina. Padahal Rachel V-nya bukan dari hari pertama, ada tiketnya, dia nyampe Jakarta tanggal berapa? Bukan tanggal 20, tanggal 17 sih Rachel V-nya. Si Nikita ngotot banget. Katanya Nikita, gue kalau gak disenggol gue gak akan nyenggol. Lah emang si Rachel V-nya nyenggol Nikita Mirzani? Bacot. Katanya gak mau nyenggol orang kalau gak disenggol. Dia sendiri kayak begitu, kabur dari karantina. Sekarang ya Rachel V-nya yang pada benci sama Rachel V-nya ya, sekarang gue bilangin, Rachel V-nya satu melakukan kesalahan. Oke, hilaf hari kelima dia nggak hari kelima dia nggak mau karantina lagi. Oke, Rachel V-nya ada kesalahan, tapi satu kesalahannya ya dibanding dia gilingan, dosa dia lebih jauh, langit bumi lebih banyak. Rachel V satu kesalahan, terus kalian mau gantung leher Rachel V sampai mau masukin Rachel V-nya ke penjara karena nggak mau karantina. Satu kesalahan, terus kalian mau menghukumnya habis-habisan. Satu kesalahan yang viral. Nah dia kesalahan viralnya banyak, 80 orang diberantemin. Dibilang lagi si Kiki Reporter homo, padahal enggak homo. Dibilang lagi Sajat Ukra tidak menafkahi, padahal menafkahi, bukti-buktinya ada. Dibilang lagi ini ono. Banyak fitnah, zolimnya banyak. Lah lu pada buta apa gimana? Yang orang yang kesalahan satu mau lo gantung, masukin ke penjara. Lah ini juga kabur dari karantina waktu kurban haji. Terus begitu dia dosanya banyak, 80 orang dimaki-maki. Lu ngotak kagak? Ngotak. Siapa yang lebih berat dosanya? Ngotak. Yang satu orang satu kali viral kesalahan, benci banget lo sama Rachel V-nya. Gue bukannya fans Rachel V-nya, tapi kan kita mikir siapa yang lebih berat. Kembali istri polisi deket sama si Fitri itu MRS HRTD. Dulu namanya bukan MRS HRTD. Dulu akun IG-nya namanya Amelia Natadipura. Dulu Natadipura. Dulu namanya bukan MRS. Sekarang bangga banget jadi MRS. Jadi nyonya, bangga. Hasil dari rebut suami orang. Bangga sekarang MRS. Dulu IG-nya Amelia Natadipura. Sekarang udah berhasil ngerebut suami orang jadi Mrs. Nyonya. Ini MRS. Nyonya. Bangga banget sekarang. Nyonya sampai cincinnya ada tulisan MRS. Saya Nyonya. Udah berhasil ya. Udah ngambil laki orang. Nyonya sekarang Nyonya. Udah berhasil berubah nama MRS. Bangga banget. Udah jadi Nyonya. Ini kalau kalian lihat videonya ini, di sini bunyi tun.
Udah gue tag dari dulu. Di Amerika mana bisa kayak gini, ambil jalur jalan raya, duduk di trotoar aja kagak boleh, duduk di sini aja nggak boleh sebenarnya. Udah di tag berkali-kali Polantas Indonesia, tetap aja nggak dikasih bimbingan penyuluhan ke masyarakat, pembiaran berkali-kali. Hebat. Ini lihat videonya, denger di sini dia syuting di tengah jalan tuh, ambil di jalan. Cari sendiri lah nih syutingnya mah, cari sendiri, ini bunyi tintinnya berisik banget. Tuh bukti Rachel V-nya. Tuh dia nyampe Jakarta 17. Landing Jakarta 17. Yang bilang 20 itu hoax. Jadi dia 17. Dia udah karantina, Bambang. Ada orang kayak gini ya, dia ngaduin tadi ke Ocha, Mbak Magda ini di pesta bule narkoba. Tapi lihat dong, thank you Mbak Magda sayang, until we meet again, sampai ketemu lagi, thank you Mbak Magda. Ini Mbak Magda, padahal tadi dia di chat percakapan antara dia sama Kapolsek Tanjung Duren Ocha. Tadi dia bilang gini, mau nggak tamu-tamu bule itu pesta pakai narkoba, ada si Mbak Magda pemilik W Hotel, padahal dia ngomong gitu ya, dipeluk ya, padahal dipeluk didekap ya, padahal di belakangnya si Magda dia ngaduin ke polisi, bongkar tuh ada pesta kawin tuh narkoba bule. Ini lagi bilang, bodyguard ugal-ugalan seru, lucu, sangat menghibur. Filmnya Syahrini lucu, sangat menghibur. Di depan ngomong ini, padahal di belakang Syahrini ngomongin Syahrini, ngegosipin Syahrini. Ada tuh WhatsAppnya terbongkar di The Winners Team, lagi ngegosipin Syahrini. Syahrini gitu tahu gitu tahu. Ada tuh terbongkar. Ayo. Tidak seorang pun yang akan luput dari Nyai Official jika kamu dekat sama Jengger dan Nepos. Catat, tidak satu orang pun. Tunggu ya waktunya. Lihat, terlalu dekat, terlalu menampilkan kedekatan sama istri polisi dari 2017. Tanggal 25 Februari. Lihat masyarakat laporin Propam Nyai sama Kapolri kelakuan istri perwira seperti itu, sok-sokan jadi backing mereka itu si Fitri dan Nikita. Masyarakat gak suka sok-sokan jadi backing, terlalu dekat mengumbar kepribadian, kehidupan pribadi. Makanya mereka sesumbar kasusnya selalu menang. Fitri dan Nikita Mirzani di atas angin, sesumbar kasusnya menang. Ini dari netizen. Saran aku main elegan aja, bikin laporan pengaduan. Lihat kata Fitri, siapapun yang mencoba agar saya lelah menemani Nikita Mirzani mempertahankan anaknya akan sia-sia. Semua perbuatan dari pembenci saya dan keluarga, insya Allah bla 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 bla. Jadi dia intinya akan terus berdiri membela Nikita Mirzani dengan dua backingan polisi, si MRS RTD istri polisi, sama si yang jenguk dia sakit, masih Ocha yang jenguk dia sakit di rumah sakit, backingan. Tuh istri polisi terlalu dekat sama si Fitri Saluteru, istri polisi. Ini bukan istri yang pertama. Lihat ini anak-anaknya, tuh terlalu dekat sama Fitri Saluteru. Ini juga sampai jenguk Fitri di rumah sakit kemarin. Waktu Fitri rumah sakit nih jenguk juga dateng. Semua polisi dateng jenguk si Ocha sama ini. Nih istri pertama. Polisi istri pertama. Ada yang lebih seger, istri kedua tadinya namanya Amelia jadi MRS, jadi nyonya polisi.
Nih istri pertama jadi toing. Lihat. Istri pertama ini. Korban pelakor. Istri pertama ini udah. Toing. Bisa gitu polisi. Istri pertama, istri kedua. Dilihat masyarakat. Istri pertama, istri kedua. Ini yang dibela, manusia kayak begini yang dibela. Ini Nikita Mirzani Mawardi kayak begini yang beribut sama 80 orang. Ini yang dibela, yang di deket, yang polisi itu sampai deket itu mereka deket, mengumbar kedekatan. Kayak begini, seorang yang ditangkap sama pernah digerebek pelacur ini seorang ini yang 80 orang diajak ribut sama dia. Ini orangnya deket sama si Ocha, sama si Amelia Natadipura. Ini orangnya ini. Gimana? Kita akan baca bersama lagi nanti kode etik polisi. Tugas Propam secara umum membina, menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota PNS Polri, detail dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya. Propam dari 3 bidang fungsi dan bentuk suborganisasi. Fungsi pertanggungjawaban profesi, fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri, fungsi provos penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Ini dia fungsi pertanggungjawaban profesi. Pusbinprov. Ini Propam guys. Ini divisi profesi Propam. Propam ini kalian ketik propam.polri.go.id. Masukkan nama kalian dan laporkan. Tuh, identitas pengadu, nama, masukkan nama kalian, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, warga negara, email, peristiwa yang diadukan, waktu kejadian. Ini kerumunan, pesta ulang tahun, Kapolsek Tanjung Duren, Rosana Labawar. Tempat kejadian, apa yang terjadi, nama pelaku, Kapolsek Tanjung Duren, Rosana Labawar. Nama korban, korbannya siapa, masyarakat. Bagaimana terjadi, jumlah saksi, pilih saksi banyak. Tuh lihat tuh, istri pertama. Ini Pak Polisi. Pak Polisi bisa gini, istri pertama, istri kedua. Gimana di mata masyarakat? Polisi bisa kayak begini bersikap. Istri pertama, istri kedua. Demi sesuatu yang lebih baru, segar. Istri pertama, ganti istri kedua. Tuh, istri kedua. Lebih cantik. Mengumbar kedekatan secara berlebihan. Perangko, kamu perangko. Kayak perangko itu artinya deket banget gitu. Perangko yang sakti, tahu aja apa yang aku kerjakan dan selalu hadir tanpa dikasih tahu. Aku pun heran kenapa setiap aku hadir selalu tepat dengan momen bersejarahmu. Dan sebaliknya, itu namanya kadar bismillah. Semoga kita bisa sukses. Bla 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 bla. Terlalu dekat istri polisi, terlalu mengumbar kedekatan secara berlebihan. Udah tahu dia ngelindungin Nikita Mirzani yang banyak masalah. Tuh, istri pertama yang dicerai 2019 karena istri kedua, karena MRS nyonya. Ini dicerai nih, ini polisi dicerai. Udah bosen kali sama istri pertama. Nih istri pertama dicerai demi dia. Tuh lihat tuh, minum megang gelas. Tuh bajunya tuh. Hore, aku dapat suami.
Ore. Terus istri pertama, suami polisi itu menceraikan istri pertama yang sudah melahirkan anak-anak yang cantik dan ganteng hanya untuk dia diceraikan, untuk dia. Gimana gini di mata masyarakat? Kawin, cerai, kawin. Tuh lihat tuh, kayak gini nih demi dia. Tuh, hebring kan penampilannya. Makanya gimana nggak naksir kalau kayak begini bajunya. Istri pertama ditendang. Tung! Begitu bunyinya. Tuh. Kenang-kenangan Amelia waktu ngerebut suami polisi. Kasihan istri pertama si Maharani Putri. Sekarang anak-anaknya tinggal sama istri kedua ini. Pelakor itu kekuatannya sangat besar, pelakor. Lihat tuh, langsung dong hijab dong. Karena ibu-ibu polisi yang lain, dia kalangan polisi ibu-ibu pada nggak suka sama dia. Ibu-ibu polisi sukanya sama istri yang pertama. Makanya dia nggak ada temen ibu-ibu polisi. Siapa yang mau temenan sama pelakor? Tuh ini istri pertama. Tuh baca Dadi. Istri pertama di Ciradus 19. Ini pelakor dari tahun 2015. Tuh, senangnya dapet yang seger. Ini kasihan nih. Anak-anaknya nggak tinggal sama dia nih. Tuh, bayangin mukanya cantikan mana, yang segeran mana. Layu. Ini seger. Nih, istri pertama. Istri pertama pada masa itu. Ibu-ibu polisi yang lain sukanya sama istri pertama. Korban falak, keluarga hancur lebur kayak bubur, bubar gerak. Netizen kalian katap kalah dengan kekuatan palak. Siap-siap suami kalian difalak, takut. Tuh, polisi bisa gitu nikah siri. Jadi kalau ngerebut suami orang seksi, kalau sudah dapat baru tutup aib. Tuh, buka-bukaan, gimana nggak kegoda. 2015 mereka kayaknya 2015 pacaran, terus nikah siri pas hamil anak ke-1, baru nikah setelah punya anak 2. Jadi udah bunting duluan, baru nikah secara negara. Kalau dinas tahu sih bahaya karirnya si Dadi. Nah, polisi tuh 2015 pacaran. Udah gitu hamil anak ke-1, udah gede, baru nikah setelah punya anak kedua, baru nikah. Kalau dinas tahu si Daddy bahaya karirnya, nggak ada yang tahu. Tuh istri kedua udah puas, jadi pacaran. Istri pertama udah bunting dulu, ini bunting dulu, baru anak 2, baru nikah secara negara. Tuh sekarang pakai cincin tulisannya Nyonya MRS. Tuh sekarang IG-nya diganti MRS Nyonya HRTD. Udah bangga jadi Nyonya. Udah bangga berhasil menjadi Nyonya polisi. Yang Nyonya polisi pertama mana? Udah dilepeh. Dia udah bangga, senyum kebanggaan. Sampai IG-nya ganti MRS Nyonya, di cincinnya tulisan MRS Nyonya. Udah seneng banget jadi Nyonya polisi. Udah happy, hidup enak Nyonya polisi. Tuh main golf, tuh pakai kerudungan, kerudung dusta. Lihat tuh pakai kerudungan. Kalau rame-rame, kalau nggak rame-rame dibuka. Tuh, kok dia nggak pakai hijab ya? Netizen pun bertanya. Tuh, dibuka dong hijabnya. Netizen nanya tuh, lihat dong. Kan? Dibuka hijabnya.
Buka tutup, buka tutup. Semua karena Allah, Cenah. Ya karena Allah. Suami orang karena Allah. Itu suami orang. Suami orang 2015. Yalah. Pantesan. Udah gigit jari aja istri pertama, istri polisi, istri pertama udah gigit jari aja udah. Anak-anak udah juga diambil. Semua karena apa? Semua karena Allah, Cenah ya. Suami orang semua karena Allah. Udah yang penting kita agamis lah. Ini kita naik motor bertiga. Gak ada tindakan polisi. Udah di-tag polisinya, kagak juga bertindak. Kagak pakai helm. Udah di-tag, setiap ada pelanggaran, yang official selalu tag, tapi dicuekin mulu. Gak pernah ditanggepi, dibales kek, kagak pernah. Nih baca nih. Satlantas Majalengka, Polres Majalengka, Polantas Indonesia, NTMC Polri. Kenapa tidak ada tindakan kepada pelanggar hukum lalu lintas? Tidak mengenakan helm, boncengan bertiga. Apa ini contoh yang baik buat masyarakat? Tolong ditindaklanjuti agar masyarakat tidak menirunya dan sangat membahayakan. Udah nih 1, 2, 3 gambar. Kagak juga, tetap aja lolos aja nih kita. Mirzani lolos terus mulus lolos meskipun udah barbar sama 50 orang, udah nggak pakai helm. Pokoknya suka-sukanya ini kita Mirzani tetap aja kagak ada kebakalan yang ada hukuman buat dia. Sesumbar nih kita Mirzani, baru kenal 2 polisi, sesumbar jatuhnya. Makanya kalau jadi polisi jangan menonjolkan kepribadian deket sama orang. Lihat akhirnya dia jadi sesumbar. Kan udah dikasih tahu aset itu dijagain. Dia udah berasa dia aset negara, dijagain sama polisi. Dia udah berasa gitu sesumbar. Tuh sesumbar. Telanjang, dimasukin ke story. Tuh lihat story titik-titik berapa juta orang yang lihat kayak gini kelakuan. Kapolsek Tanjung Duren sama si Dadi polisi berdua kayak gini kelakuan. Yang lu bela, yang lu deket ya lu kagak malu lu polisi deket sama manusia kayak gini. Tuh kelakuan tuh telanjang. Ini apa namanya? Gimana ini hukum nih, negara apa ini? Telanjang begini. Dipamerin, dipublish. Tetep aja ini kita kagak akan ditindaklanjuti segala tindak tanduknya yang semena-mena. Ini ada apa ini tindakan semena-mena? Udah banyak kasusnya, banyak. Ada apa ini? Yang kayak begini. Yang kayak begini. Lu mau membenci Rachel V-nya? Cuma satu kesalahan dia. Satu, udah gara-gara dia keluar lebih awal dari karantina. Itu pun dia udah karantina 5 hari. Cuman satu, mau lo pojokin Rachel V-nya sampai masuk penjara. Lah ini orang udah banyak banget kelakuannya. Ribuan, puluhan ribu kelakuannya. Mau gorunut atu-atu kelakuannya. Buka BH gini, tetenya dibuka. Pernah telanjang di mall, telanjang cuma BH doang. Lu ngotak kagak lu yang pada ngebelain dia, yang ngefans sama dia? Ngotak kagak lu pada yang ngefans sama dia? Ngotak. 80 orang dizolimin, ngotak lu suruh gue diem? Kagak.
80 orang dizolimin, lu suruh gue diam? Kagak. Rachel V-nya baru satu kesalahan, mau lu paksa masuk penjara. Satu kekilafan dia udah. Kalau udah dia ngotak gak lu? Fitri, tidak pakai undang-undang ketenaga kerjaan untuk pimpin perusahaan. No, nggak pakai undang-undang kata dia. Ada undang-undang dia nggak mau pakai. Istri polisi terlalu deket sama berdua ini. Berdua nih berdebah ini berdua. Lu terlalu deket. Lu istri polisi, nggak jaga wibawa. No, deket tiap hari. Terlalu mengumbar kepribadian, hubungan pribadi. Tiap hari, bertahun-tahun. Tuh, si Fitri pamer, polisi nih, temen gue nih polisi. Nih temen gue nih polisi nih. Have fun, perangko bersenang-senang. Pamer polisi nih. Fitri nih pamer. Nih backingan gue nih. Ayo lo macam-macam lo. Gue penting nih. Hati-hati sama gue lo. Gue nih temennya polisi. Terlalu mengumbar. Saya ingin ketemu Michael Jackson di neraka. Nih kayak gini. Orang kayak gini. Puluhan ribu. Congornya. Kayak gini. Mau lo ngefans sama kayak gini? Lo mau ngefans sama gini? Buka BH lo di tengah jalan biar kalau lo ngefans sama orang kayak gini. Di YouTube ngomongnya, saya tidak pernah membawa laki-laki ke rumah saya, anak-anak saya nanti lihat. Bilangnya kayak gitu. Aslinya bacok tuh nggak bisa dipegang. No, lihat no, kayak gini. Ngarep jadi nikah sama Aska, ngarep mimpi lo. Nikah sama Aska, mimpi. Berharap dari dulu impiannya menikah sama pengusaha. Tuh lihat tetenya. Ditonjolin di story. Tete. Kasihan dilepeh sama Aska, jendes permanen. Lu tuh cuma dientok doang lu. Siapa yang mau nikahin lu? Dientok doang lu. Lu kan Kempinski, lu dientok doang lo. Pantes lu dijadiin istri. Tuh fitnah lagi. Titisan siluman kera si Indra Tarigan. Potong rambut lo yang gondrong, Indra Tarigan, kayak jenglot. Mulut lo bau comberan, septic tank tai. Tuh Nikita tuh. Pembalasan wanita Amazon, doa gue lo cepat mati di penjara. Pantat lo sering disodomi, membusuk. Tuh kayak gini mau jadi istrinya Aska. Siapa yang mau nikahin lo? Jendes permanen lo cuma dientok doang. Ada yang mau ngangkat derajat lo? Nih, udah gue tag lagi sampai mabok, gue tag mulu dari tahun lalu. Tahun 2019 itu motor, sekarang tahun berapa? Memangnya kebal hukum ya dia. Dari kemarin gak pernah ada teguran, himbauan, penyuluhan. Padahal udah di tag dari sejak pelanggaran di Majalengka. NMC Polri nih pelanggaran lagi. Tuh 2019 motor bodong. Ini tahun 19 platnya motor bodong. Bawa motor bodong, udah di tag dari Majalengka, nggak pakai helm bertiga. Terus ini lagi sekarang
motor bodong, tetep aja udah lu mah kagak akan ada disenggol Nikita Mirzani. Backingannya Dewa, sama siluman kera. Kasihan Jendes Permanen. Siapa yang mau nikahin? Cuma dientok doang lu mah. Ada yang mau nikahin lu? Hah? Yang menikahin lu kemarin tuh pada kilaf, tau gak? Hilaf. Pada hilaf. Tuh, Rosana Labobar. Segala nilai anaknya dipublish ke media, ke sosmed. Ini anak saya. Terlalu dibawa hal pribadi ini Instagram. Tidak ada yang profesional gitu yang berhubungan dengan kepolisian. Ini segala nilai anak di-upload, segala nilai anak. Laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik SD tahun 2020-2021 Putri Adelia Feodora. Diumbarlah sesuatu hal yang pribadi. Bukannya profesional pekerjaan. Kayak artis jadinya, semua yang pribadi diumbar, ulang tahun, deket sama temen, minum-minum, nongkrong. Tuh ada upilnya tuh. Ya Allah. Terlalu mengumbar ke masyarakat. Kedekatan kalian terlalu berlebihan. Tuh. Lihat, sampai seorang gak penting kayak begini bisa ngetek tuh. Rosana Labobar. Ini sampai orang ini yang pernah dipenjara ini nih. Sampai ngetek manggil polisi. Rosana Labobar. Udah gak ada wibawanya. Sama seorang yang seonggok kayak begini bisa ngetek polisi. Jadi nyamber semuanya, ngetek polisi seolah-olah jadi kesannya backingan gue nih ngetek polisi nih, lo bisa nggak ngetek polisi? Seonggok manusia ini ngetek polisi. Ini yang ngefans sama Nikita. Ini nih junjungan kalian. Yang ngefans sama Nikita nih junjungan. Sampai dia bikin lagu rap sama Yonglek. Saking dia merasa kebal hukum, temennya polisi. Sampai dia bikin lagu sama Yonglek. Banyak kasus tapi gak ada yang tembus. Sampai gitu, sampai berani bikin lagu. Banyak kasus dia tapi gak ada yang tembus. Artinya dia tidak tergoyahkan oleh kasus-kasus kepolisian. Kasus dia banyak banget, Cek ada berapa? Puluhan laporan buat dia. Puluhan. Sampai dia nyanyi. Banyak kasus tapi gak ada yang tembus. Sampai bikin lagu kayak begitu. Sesumbar. Harus diusut ini. Siapa yang menangani kasus-kasus dia. Kenapa gak jalan. Harus diusut ini. Ini udah bertahun-tahun. Masyarakat menilai, melihat pembiaran udah bertahun-tahun, kasusnya banyak, sampai berani ngomong gitu. Banyak kasus tapi nggak ada yang tembus. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi MRS ya kita berdua. Amin. MRS. Kayak ntar pakai cincin tulisannya MRS.
Kayak Amelia Natadipura tuh cincinnya tulisannya MRS. Terus IG-nya ganti namanya jadi MRS. Tuh lihat Fitri Salutari, Rosanala Bobar. Selamat menempuh rumah baru dari Fitri. Terima kasih my perangko. Sama-sama my love, my cinta. Tuh cinta. Pamer kedekatan sama polisi. Tuh, lihat nih kita bikin huru-hara keributan apa lagi ya. Selalu ganti tahun nih adik ide. Sampai kehabisan ide. Any idea? Ada ide? Beb? Sampai Nikita Mirzani kehabisan ide mau bikin keributan, kegaduhan. Sampai dia kehabisan ide, sampai nanya di Instagram. Bikin huru-hara apa lagi ya nih sebelum ganti tahun, ada ide gak Beb? Sampai nanya ke netizen, gue mau bikin kerusuhan apalagi, kegaduhan apalagi ya di Instagram. Sampai nanya. Saking kegaduhan yang dia buat, saking banyaknya udah habis ide. Pamer, Rosanala Bobar, Nikita Mirzani. Tuh, oh pakai jual pajamas, oh pakai bajunya Fitri, baju dagangannya Fitri sama dagangannya Nikita, Zoal pajamas. Oh di endorse, benar-benar ngerti sini polisi ya. Rosanala Bobar. Oh pakai baju di endorse. Emang polisi bisa di endorse ya? Nanti gimana kalau polisi menerima gratifikasi? Bantuan-bantuan, pemberian di endorse. Dilihat masyarakat pakai jual pajamas. Di akun Rosanala Bobar, di akun polisi, aturan profesional. Oh, I see. Nih pesan dari Nikita Mirzani, jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah. Doakanlah kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit. Nakal boleh asal jangan narkoba sama bikin video bokep. Tuh. Jangan ada video bokep. Siapa video bokep? Emang siapa yang punya video bokep? Hah? Formasi lengkap, Rosanala Bobar. Formasi lengkap. Pamer backingan polisi. Kasih itu dong hadiah. Tadi yang catokan, bal main. Sekarang apa lagi? Baju, jual pajamas, apa lagi? Belum makanan. Pamer. Polisi Kapolsek Tanjung Duren. Ini istri polisi, istri kedua, MRS, nyonya, bangga nyonya. Tuh lihat lagi tuh. Fitri Saluteru, Rosanala Bobar. Tuh, hanya aku yang bisa datang nyalon jam segini ya Mbak Fitri. Polisi. Hanya aku yang bisa datang nyalon jam segini ya Mbak Fitri. Tuh Fitri jawab, nggak ada yang berani nolak bila perlu dibuka 24 jam buat ibu. Oh, ke salon. Pamer kedekatan, nggak ada yang berani, ikan ibu polisi. Tuh, jadi Fitri tuh, ayo dong takut sama aku, jangan ada yang berani ya sama polisi, nggak ada yang berani nolak.
Kan kamu ibu polisi, ayo kita semua jangan berani ya sama Fitri, karena aku deket sama polisi, gak ada yang berani nolak. Polisi pengennya ditakutin, bukan dirangkum masyarakat. Pengennya polisi tuh kayak maunya sosok yang menakutkan gitu. Maunya kayak begitu, gak ada yang berani nolak. Makanya kemarin heboh, seluruh polisi ganti Satpam BCA karena Satpam BCA ramah. Kemarin kan heboh tuh, viral tuh, ada orang ngomong kayak gitu. Bisa nggak seluruh polisi diganti sama Satpam BCA, lebih ramah, mengayomi, ya kan? Di tengah masyarakat kan sudah tercipta budaya seperti itu, menakutkan, polisi arogansi. Seharusnya kalian kepolisian mengubah itu semua. Jangan di tengah masyarakat kalian dinilai seperti itu. Kalian harus bersikap ramah kepada masyarakat. Studi banding coba ke Amerika sini, lihat polisi di sini. Studi banding. Wibawa bukan berarti menakutkan. Tuh lihat lagi, Rosanala Bobar. Lama bicara sampai lupa. Tuh di tag lagi, pamer pembicaraan kayak begini di IG polisi. Emang boleh kayak begini ya? Pamer kehidupan pribadi. Tuh Rosanala Bobar. Tuh istri kedua. Tuh lihat tuh, yang dipanggil polisi itu Dea. Udah deh, kalian gak akan sanggup lawan gue, katanya sesumbar. Loh si Kiki The Potter aja alamatnya salah. Kiki The Potter tetap datang menghadap ke polisi. Ini kalau alamatnya salah ya datang dong si Dea panggilan polisi. Kan jadi sesumbar, jadi suka-sukanya. Ada panggilan polisi, gagal terus. Ini Nikita Mirzani. Tuh dari samping tuh. Tuh lihat dari samping. Mukanya kayak gini mau jadi istrinya Aska. Tuh dari samping. Kayak gini istrinya Aska. Tuh dari samping. Nah giliran si Raffi Ahmad tuh. Pesta dihadiri Raffi Ahmad tak langgar prokes. Tuh. Di rumah pesta diduga melanggar prokes. Polisi temukan 18 hasil tes swab antigen di lokasi pesta. Ya. Pihak polisi belum menemukan indikasi adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Karantina. Sekali lagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan saat ini pihak polisi belum menemukan indikasi adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan oleh Raffi Ahmad. Selain itu Yusri juga turut menuturkan dari hasil penelusuran polisi menemukan 18 hasil bukti swab tes antigen. Di pesta itu ada hasil swab tes antigen. Bukti tersebut ditemukan di tempat pelaksanaan acara ulang tahun yang dihadiri Raffi Ahmad belum lama ini. Ingat pasal 93 Undang-Undang Karantina. Mana ada swab antigen di situ, melanggar pasal. Melanggar pasal, ada pasal. Coba lihat. Mana ada swab antigen.
Coba buktikan. Tegakkan keadilan. Sakit hati rakyat nih. Jangan sama rakyat aja dikejar kemana-mana. Rakyat kecil giliran sendirinya pesta. Saat ini pihak polisi belum menemukan indikasi adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Pasal 93. Terus tadi si Kapolsek Tanjung Duren kena pasal dong 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada tindak lanjut nggak itu Kapolsek Tanjung Duren yang mana dia mengerti hukum? Nanti apa? Nanti bilangnya polisi temukan 18 hasil tes swab antigen di lokasi pesta Kapolsek Tanjung Duren. Mana suara fansnya? Mau denger gue suara fansnya. Rosana Labobar sampai kasih selamat, congrats Rosana Labobar, congrats, selamat ya. Tuh albumnya, gimana enggak ngelunjak dia, dikasih selamat sama Kapolsek Tanjung Duren Rosana Labobar. Tuh dikasih congrats, selamat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, tanggung jawab anggota kepolisian harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik adalah norma-norma aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut. Tuh yang kalian lakukan itu patut atau tidak patut. Tuh, pemberhentian tidak dengan hormat, pengakhiran masa dinas, itu bisa banding. Baca sendiri guys, ketik sendiri kode etik polisi, ketik lalu download. Nah, ada etika kenegaraan, ada etika kelembagaan, ada etika kemasyarakatan, ada etika kepribadian. Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. Ingat, menegakkan hukum. Ini etika kemasyarakatan. Dan si polisi Kapolsek Tanjung Duren tidak menegakkan hukum ya mengenai prokes pesta kerumunan, pesta ulang tahun. Etika kemasyarakatan, dia tidak menegakkan hukum. Serta baca lagi, harusnya etika masyarakat itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Ya. Etika kepribadian adalah sikap perilaku seorang anggota Polri dalam
kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga. Berkeluarga gimana tadi si Daddy itu anaknya udah 2, akhirnya cerai, menikah sama MRS. Gimana ini etika kepribadian? Aduh Tuhan. Si Daddy itu belum cerai, punya istri pertama. Lalu dia pacaran sama si MRS. Udah pacaran, bunting lah si MRS. Anaknya 2, barulah setelah anaknya 2 barulah mereka nikah. Itu apa itu? Etika kepribadian dong. Berarti si Daddy itu melanggar etika kepribadian. Tapi dia malah dipromosiin jabatannya. Gimana ini? Dia masih ada istri pertama. Tapi dia main sama cewek lain. Sampai bunting 2 kali, 2 anak. Sampai bunting 2 anak. Padahal statusnya masih istri pertama. Itu gimana etikanya? Aduh, amburadul. Etika kepribadian, sikap dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga. Gimana itu si Daddy dalam berkeluarga? Itu kan sudah melanggar etika kepribadian, tapi kenapa malah dapat promosi si Daddy itu? Tolong penjelasannya ini. Dia sudah melanggar etika kepribadian. 2015 dia sudah bermain sama MRS, sedangkan dia punya istri nomor 1, istri pertama, akhirnya dicerai. Gimana ini? Dia sudah melanggar etika kepribadian. Lucu ini, lucu. Kita masyarakat, kita lihat ada tindakan lanjut. Demosi adalah mutasi bersifat hukuman, berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon, serta pemindah tugas ke jabatan, fungsi atau wilayah yang berbeda. Kita lihat saja 2 polisi ini yang dekat sama Nikita Mirzani. Apakah 2 polisi ini yang dekat sama Nikita Mirzani, dekat berlebihan ini, yang sudah melanggar etika kepribadian, melanggar etika kemasyarakatan, apakah mereka akan mendapat demosi adalah mutasi yang bersikap hukuman? Apakah akan mendapat demosi? Kita lihat saja, masyarakat hanya melihat. Terlalu berlebihan kedekatan kedua polisi ini terhadap Nikita Mirzani. Oke guys, ini divisi profesi dan pengamanan polisi. Ini laporkan ke Propam kedua polisi ini ya guys. Ini pengaduan masyarakat. Ketik propam.polri.go.id, terus ini pengaduan masyarakat. Oke, kalian cek ke websitenya aja, propam.polri.go.id. Laporkan pasal yang di etika masyarakat dan etika keluarga. Laporkan 2 polisi itu keluhan masyarakat yang sudah meresahkan terlalu dekat dengan Nikita Mirzani. Oke gengs, terima kasih.